China baru saja membuat kapal selam, 6 diantaranya dapat melenyapkan Amerika dalam 30 detik, tetapi apa tujuan mereka menciptakan kapal selam ini, itulah yang akan kita ketahui hari ini. Siapapun yang menganggap perang dengan China akan mudah bagi Amerika, sudah lama tidak melihat statistik pada akhir dekade ini. China memiliki 5 kapal induk, 60 kapal penjelajah, dan kapal perusak, yang jumlahnya 2 kali lipat dari tonase Angkatan Laut Amerika saat ini yang mungkin bisa dilampaui Amerika di tahun 2030. China terus memproduksi sejumlah besar pesawat tempur tambahan dengan pembom taktis Next Generation H-20, serta kapal dan sistem rudal berbasis darat, namun masih banyak ruang yang diberikan untuk proyek senjata nuklir yang mungkin menghasilkan 700 hulu ledak di tahun 2027 dan 300 hulu ledak lainnya di tahun 2030. Selain yang sudah ada sebelumnya, armada kapal selam rudal balistik nuklir China, dan kapal selam meluncurkan rudal balistik atau sebelum membuat Pentagon takut dengan kemampuan mereka dan itulah pembahasan saat ini ruang geopolitik. Tapi apa sebenarnya apa yang menakutkan dari kapal selam China ini? Mari kita uraikan dalam video ini. Tipe 094 milik China. Kapal selam tipe 094 di armada China yang sedang dikembangkan, masing-masing dengan 12 peluncur rudal dan total 72 rudal sebagai bagian dari penangkal nuklir China. Semua kapal selam dikatakan bermarkas di Pulau Hainan di Laut China Selatan dan secara teratur melakukan patroli perairan di sana, untuk mengamankan kapal selamnya dari pasukan anti kapal selam asing. China bermaksud memanfaatkan Laut China Selatan sebagai benteng. Kapal selam Julong 2 atau JL-2 meluncurkan rudal balistik yang memiliki jangkauan sekitar 4.464 mil. Menurut layanan penelitian Kongres mengizinkan kapal selam China untuk menargetkan sebagian Alaska dari wilayah dekat China untuk mencapai pantai timur Amerika. Kapal selam tersebut harus memasuki perairan di sebelah timur Hawaii. Sementara Julong 3 atau JL-3 dengan jangkauan baru yang lebih jauh, hal ini akan memberikan peluang bagi China untuk menyerang Amerika Serikat dari tempat yang aman di Laut China Selatan. Menurut beberapa sumber American Pers, Julong 3 mungkin memiliki jangkauan lebih dari 6.200 mil. Apakah JL-3 dapat memperluas jangkauannya lebih jauh? Ya, sebagian besar di kota utara dan selatan serta Montana, Oregon, Washington, Nevada, Utah dan California akan berada di bawah ancaman jika kapal selam rudal China mengubah zona patroli mereka untuk menutupi Teluk Bohai. Hal ini dapat dilakukan untuk China akan menargetkan wilayah Amerika Serikat yang lain, namun hal ini akan mengharuskan kapal selam China keluar dari Jepang dan Taiwan, menuju Pasifik Barat di mana Angkatan Udara dan Angkatan Laut China tidak mampu mempertahankan mereka dari kekuatan perang anti kapal selam lawan. Kapal selam rudal China yang lama belum cukup diam untuk bertahan hidup sendiri, berbeda dengan kapal selam rudal Amerika, tapi inilah alur cerita. China belum mengumumkan komisioning JL-3, jadi semua yang sebelumnya hanyalah pernyataan dan perkiraan data Amerika, tetapi pakar militer China mengatakan bahwa China sedang mengembangkan JL-3 untuk melindungi diri dari serangan nuklir lawan dan bahwa spekulasi militer Amerika Serikat didasarkan pada informasi palsu untuk meningkatkan pendanaan bagi pengembangan kemampuannya. Menurut mereka, militer Amerika Serikat sedang berusaha meningkatkan kehadirannya di kawasan Asia Pasifik selama perang Rusia-Ukraina, dan mengumpulkan lebih banyak uang untuk membatasi China dengan membesar-besarkan pertumbuhan pertahanan nasional China. Militer Amerika bertujuan untuk meningkatkan jumlah pasukan anti kapal selam yang ditempatkan di Pasifik Barat dan membangun kapal selam bertenaga nuklir yang lebih canggih seperti Ohio-class Columbia yang dijadwalkan untuk menggantikan kelas Ohio yang mendukung ancaman China. Teori ini akan memberikan militer Amerika lebih banyak dana dan dukungan regional untuk melakukan hal tersebut selain fakta bahwa kekuatan nuklirnya yang berbasis kapal selam terutama dirancang untuk serangan balik. China mempertahankan kemampuan nuklirnya pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional. Mereka tidak akan secara agresif mengancam atau menyerang siapapun,
tetapi mereka akan menghentikan negara-negara lain yang menggunakan ancaman nuklir terhadap mereka sehingga dapat menempatkan segala sesuatu dalam perspektif yang realistis. Pada tahun 2030 mendatang China mampu meningkatkan jumlah kapal penjelajah dan kapal perusak dari 36 menjadi 60, serta armada kapal induknya dari 3 menjadi 5, hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan peningkatan dari 6 menjadi 10 kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir tipe 094. Tonase keseluruhan atau berat total kapal Angkatan Laut China akan meningkat dari kapasitasnya. Tingkat saat ini sebesar 1,3 juta ton hingga hampir 2 juta ton jika dibandingkan dengan armada Pasifik Angkatan Laut Amerika yang memiliki 6 kapal induk serta 50 kapal penjelajah dan kapal perusak. Armada ini juga memiliki 8 kapal selam rudal balistik dengan tenaga nuklir yang merupakan bagian dari kapal-kapal tersebut. Armada Atlantik tidak termasuk dalam jumlah ini secara global. Angkatan Laut Amerika memiliki tonase sekitar 4,5 juta ton. Hal ini memberi kita asumsi bahwa mungkin Amerika memiliki bis USS West Virginia yang asli, sedangkan sebagian besar armada kapal selam China semuanya bertenaga diesel. Kapal selam bertenaga nuklir tentu saja kita tidak dapat berbicara tentang kekuatan nuklir Angkatan Laut Amerika Serikat tanpa membahas kapal selam lama yang tak terbantahkan, USS West Virginia SSBN 736. SSBN 736 adalah kapal selam rudal balistik kelas Ohio yang telah ia layani sejak tahun 1990, dia adalah kapal selam yang bertenaga nuklir. Kapal selam kelas 11 dari 18 Ohio dan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat ketiga yang menyandang nama West Virginia. Negara bagian ke-35 sedang dalam tahap awal pembangunan varian Block V baru dari kapal selam serang kelas Virginia yang secara signifikan meningkatkan daya tembak yang dikombinasikan dengan teknologi sonar baru dan cutting edge. Memanfaatkan perkembangan terkini dalam otomasi dan AI yang mengalami kemajuan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat melalui kontrak senilai 22 miliar dolar antara Angkatan Laut dan kapal listrik General Dynamics. Perjanjian pengembangan maju secara signifikan, 8 dari kesepakatan Blok V baru sedang dibangun dengan 80 yang baru. Bagian persenjataan di kapal memungkinkan kapal selam untuk meningkatkan jumlah rudal serbu Tomahawk dari 12 menjadi 40. Kapal selam kelas Ohio Angkatan Laut Amerika Serikat dilengkapi dengan rudal Trident 2D5, rudal balistik 3 tahap dapat membawa beberapa target yang ditargetkan secara independen masuk kembali badan dan memiliki jangkauan maksimum 4.000 mil laut. Menurut perkiraan Angkatan Laut rudal Triton 2D5 seberat 130.000 pon dapat melaju 20.000 kaki per detik, setiap roket bernilai 30 juta dolar. Trident D5 membawa 3 jenis hulu ledak 100 kiloton W76 MK 4100 kiloton W76,1 meter K4A dan 455 kiloton W88 meter K5 hulu ledak rudal balistik, hasil tertinggi hulu ledak di arsenal Amerika Serikat. Menurut Buletin Ilmuwan Atom rudal nuklir Triton 2D5 sedang diperbarui oleh Angkatan Laut jadi bahwa mereka dapat terus mengoperasikan armada kapal selam rudal balistik nuklirnya selama 25 tahun lagi. Kapal selam kelas Ohio telah dilengkapi dengan rudal yang diluncurkan kapal selam sepanjang 44 kaki selama 25 tahun. Angkatan Laut bermaksud untuk meningkatkan umur layanan rudal Trident 2D5 menjamin keberhasilan misi dalam beberapa dekade mendatang karena rudal tersebut juga sedang direncanakan sebagai senjata dasar untuk program penggantian kapal selam rudal balistik di Ohio, sebuah unit yang diperkirakan akan beroperasi hingga tahun 2080-an. Kapal selam Trident memiliki panjang 560 kaki atau hampir 2 lapangan sepak bola yang dapat dibawa oleh setiap kapal selam. Meskipun Angkatan Laut Amerika telah tertinggal dibandingkan dengan China dalam hal jumlah kapal, Angkatan Laut Amerika masih mendominasi. Hal ini berlaku tidak hanya kapal induk dan kelompok tempurnya, namun China mampu menandinginya dalam waktu dekat, tetapi juga untuk perang kapal selam di mana Amerika memiliki keunggulan teknologi yang mungkin lebih menantang bagi China untuk mengatasinya.
Kapal selam baru China yang lebih senyap ini mungkin memainkan permainan perang dingin yang sama seperti yang ada di film-film. Teknologi militer paling modern dan terkini di China, yang bahkan negara-negara barat pun terkejut saat mengetahui yang diluncurkan China. Kendaraan baru yang dipasang, sistem MTAR 120 mm yang memiliki fitur akurasi penembakan tinggi dan mobilitas tinggi. Menurut laporan, sistem mortir 120 mm yang dipasang pada Defang MSH CSK 131 dapat bekerja dalam mode otonom penuh. Sebenarnya sistem mortir keberanian dilengkapi dengan otomatis pemuat amunisi, dipasang di bagian atas tabung mortir. Tujuan utama penggunaan sistem mortir 120 mm jenis tersebut adalah untuk mengubah proses penembakan peluru mortir menjadi prosedur otomatis yang menghasilkan peningkatan efisiensi, keselamatan dan efektivitas. PLA China melakukan latihan tembakan langsung di Gurun Garib untuk menguji kendaraan jenis baru yang dipasang howitzer dan memperkuat kemampuan tempurnya. Peluru jarak jauh baru digunakan untuk menyerang sasaran yang berjarak lebih dari 30 km untuk menguji efisiensi penargetan pada jarak ekstrim. Howitzer baru juga dilengkapi pemuatan semi-otomatis dan penyesuaian otomatis yang sangat mengurangi waktu respon dibandingkan dengan cangkang jenis peranap tradisional. Howitzer baru memiliki tingkat digitalisasi yang lebih tinggi dan sistem kontrol baru yang memungkinkan penembakan satu klik. Brigade Rudal Rakyat China Pasukan Roket Tentara Pembebasan meluncurkan 2 rudal jenis baru untuk secara akurat mengenai sasaran yang jaraknya ratusan kilometer jauhnya selama pelatihan baru-baru ini di padang pasir. Pelatihan ini juga fokus pada peningkatan kemampuan respons cepat tentara, yang berarti rudal baru ini dapat melumpuhkan seluruh sistem selang dengan menunjuk dengan tepat fasilitas utama, dan mereka dapat memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial pasukan China di bawah komando militer Xinjiang. Baru-baru ini melakukan latihan tembakan langsung untuk unit artileri yang dipasang di truk tipe baru di daerah. Setelah menerima perintah dari komandan, para prajurit segera menyebar sesuai dengan formasi mereka, dan mengatur artileri yang dipasang di lintasan sesuai. Selama latihan berbagai metode penembakan termasuk penembakan tunggal, simultan dan penembakan pada kecepatan yang sama dilakukan yang secara komprehensif menguji kemampuan lintasan yang dipasang artileri. Di daerah ketinggian armada fregat Angkatan Laut di bawah komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China, baru-baru ini melakukan latihan tempur multi-UB untuk kompetisi HUN dalam penembakan presisi di Laut China Timur. Peluru kendali Front Jessing fregat ringan Xian dan kapal perang lainnya berlayar ke perairan Laut China Timur dalam formasi dan melakukan pelatihan tempur sebenarnya tentang pertahanan udara anti kapal selam dan subjek lainnya. Selain itu China juga melakukan uji coba kapal perusak. Kapal perusak besar kelas 10.000 ton pertama China, Nanchang baru-baru ini melakukan latihan tembakan langsung di wilayah maritim untuk memberikan dukungan tembakan bagi pasukan pendaratan. Nang yang merupakan kapal perusak besar tipe 005 terkuat pertama di China ditugaskan ke Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat pada awal tahun 2020. Angkatan Laut China sedang membangun sebuah kapal besar di laut untuk menahan bahaya asing sambil berkontribusi pada perdamaian dunia dan stabilitas regional. Dan ini adalah pesawat angkut besar China dengan kode Y-20, menjadi sorotan pada Kekuatan Udara 2022 di Austria, udara terbesar pertunjukan di Eropa. Dirancang dan diproduksi oleh perusahaan industri penerbangan milik negara China, Y-20 memiliki daya angkut maksimum sekitar 200 ton. Hari Terbuka Angkatan Udara PLA diadakan di Provinsi Guilin, China Timur Laut.
Acara tersebut memamerkan peralatan terbaru yang digunakan oleh Angkatan Udara PLA. Pesawat tempur siluman J-20 yang terkenal, pesawat tempur multi-rule J-16, dan pesawat angkut besar Y-20 yang mengudara. Kapal tanker udara U-20 diumumkan ke publik untuk pertama kalinya, waktu jet tempur J-16 China mengesankan penonton di pertunjukan udara Chang'e dengan pertunjukan yang mencakup 6 manuver tempur aktual yang menampilkan kemampuan militer yang kuat dari pesawat tempur tersebut. J-16 memiliki kemampuan manuver yang kuat, muatan amunisi yang besar dan daya tembak yang kuat serta dapat digunakan dalam berbagai pertempuran. Di China robot bionik militer terbesar yang telah diciptakan, ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai CR untuk mengirimkan amunisi dan perbekalan serta untuk misi pengintaian. Yak mekanik rekayasa China sangat besar, kuat, cerdas, dan cepat. Televisi pusat milik negara China memperkenalkan robot ini kepada publik. Meskipun robot ini berukuran kurang dari setengahnya, ia dapat membawa hingga 160 kg kargo dan mencapai kecepatan 10 km per jam. Model ini awalnya dirancang untuk tugas-tugas militer yang mampu melakukan navigasi, medan apapun termasuk gurun, salju dan medan berbatu. Robot dapat berlari bergerak secara diagonal dan berbelok. Selain sensor canggih dilengkapi dengan 12 set modul yang memungkinkan mesin untuk melihat dunia sekitar, robot bionik dapat mengumpulkan informasi taktis di medan perang, dan digunakan untuk tugas logistik. Robot Yak diharapkan menjadi alat strategis untuk melakukan operasi di area yang paling menantang dan tidak dapat diakses dan dalam kondisi cuaca apapun, termasuk penempatan di wilayah perbatasan. Pada akhir Oktober tahun 2022 di China, seekor anjing robot dengan senapan mesin adalah yang dapat diangkut melalui drone. Dalam video seekor robot anjing dijatuhkan dari drone ke atap sebuah gedung. Setelah UAF berangkat, robot anjing yang dilengkapi dengan senapan mesin yang di punggungnya berdiri dan mulai mengamati area pendaratan untuk potensi ancaman. Drone tersebut dapat digunakan untuk menyerang posisi musuh yang rentan di belakang atau untuk menempati atap rumah yang memungkinkan serangan 3 dimensi. Senjata yang digunakan oleh robot anjing adalah senapan mesin ringan CH-KIBB-97 yang mampu ditembakkan oleh KIBB-97 hingga 650 putaran per menit pada jarak efektif hingga 400 meter. Senjata ini dirancang dalam konfigurasi bullpup dan menggunakan kartit perantara 5,8 mm. Robot tempur mencakup tidak hanya perangkat antropomorfik yang sebagian atau salurannya menggantikan manusia, tetapi juga mereka yang beroperasi di lingkungan udara dan air. Di pameran IDEF, perusahaan China Zeon memamerkan pembom drone jenis helikopter Blowfish A2 dan pengembangan barunya jenis helikopter UAV Blowfish A3. Drone dapat dilengkapi dengan rudal udara ke darat, dengan panduan radar atau bom berpemandu presisi dengan panduan laser seberat 6 kg, serta persenjataan senapan mesin. Drone bertenaga listrik ini beroperasi secara diam-diam sehingga ideal untuk misi pengintaian dan pendekatan diam-diam terhadap musuh di luar deteksi radar. Blowfish A2 dapat diluncurkan dengan menekan satu tombol dan sepenuhnya mampu secara mandiri melaksanakan tugas tempur kompleks termaksud pengintaian jarak jauh, serangan presisi dan banyak lagi. Zeon juga mengembangkan helikopter tak berawak baru, Blowfish A3 dengan panjang 2 meter dan lebar 0,5 meter. Drone Blowfish A3 dapat dipersenjatai dengan senapan mesin atau peluncur granat 40 mm. Struktur ekor helikopter UAV yang dapat dilepas membuat transportasi dan penyimpanan menjadi sangat nyaman, sehingga dapat lepas landas dan mendarat di area kecil, sehingga sempurna untuk pengoperasian di ruang terbatas seperti dek kapal dengan kapasitas muatan 15 kg, dirancang untuk berbagai muatan dapat dilengkapi dengan modul vision buatan untuk deteksi target otomatis.
Penggunaan anjing robot akan membuat serangan atau penahanan tidak dapat diprediksi, karena mereka dapat mendekat dari belakang atau sudah menunggu untuk musuh, di atap gedung yang direbut. Dalam rekaman tersebut seorang tentara terlihat memasang panel kontrol yang relatif besar dengan layar ke dinding, sementara yang lain mengerahkan robot pengintai berbentuk bola kecil yang dikendalikan oleh operator. Perangkat tersebut dapat bergerak melintasi ruangan dan mengirimkan video yang memungkinkan personil militer dapat merumuskan rencana untuk mempersiapkan serangan. Kombinasi teknologi tersebut bersama dengan anjing robot menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap musuh, sehingga hampir mustahil untuk muncul sebagai pemenang. Teknologi ini menjadi semakin otonom meningkatkan kekhawatiran di kalangan analis dan personil militer dari negara-negara lain. Jika robot menjadi sangat otonom maka mereka memberikan keuntungan yang signifikan di medan perang. Video lain yang dirilis oleh Kestrel Defense Bloodwing, menampilkan penyerangan sebuah bangunan oleh robot anjing yang dilengkapi dengan senapan mesin ringan China yang sama. KBB-97 mirip dengan video sebelumnya, anjing robot dikerahkan dari drone. Video tersebut menunjukkan betapa efektifnya robot anjing dalam menyerbu gedung musuh. Sistem senjata otonom sangat berbahaya karena militer yang memilikinya dapat mengerahkan robot tersebut jauh ke dalam wilayah musuh, sehingga tidak ada wilayah yang benar-benar tidak dapat diakses, sehingga menimbulkan resiko yang signifikan, tidak hanya bagi tentara tetapi juga untuk penduduk sipil. Robot E adalah perangkat khusus yang dirancang untuk mendukung operasi terkait penyebaran alat peledak. Perangkat teknologi tinggi ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sensor kamera dan sistem deteksi bahan peledak, yang memungkinkannya mendeteksi lokasi dan menetralisir alat peledak dengan aman. Robot secara aktif digunakan oleh militer China untuk meningkatkan keselamatan personil militer selama operasi yang melibatkan penanganan bahan peledak, merupakan aset penting dalam persenjataan China. Robot ini secara signifikan mengurangi resiko yang terkait dengan operasi militer, memberikan perlindungan yang dapat diandalkan bagi personil militer dan warga sipil. Sebagai bukti karena pentingnya robot ini tetap menjadi alat yang sangat diperlukan dalam aset strategis militer China. Hal ini menggarisbawahi komitmennya untuk meminimalkan potensi resiko dan menyelamatkan nyawa selama operasi yang kompleks. Robot-robot ini dapat dengan cepat dikerahkan dari kendaraan penjinak bom dan dapat memberi operator pandangan orang pertama terhadap bom tersebut. Diungkapkan China sedang mengembangkan robot humanoid pertama yang diproduksi secara massal dengan kecerdasan buatan yang ditujukan untuk aplikasi militer 48 intelijen. Sebuah perusahaan China meluncurkan robot humanoid GR1 di dunia, buatan konferensi intelijen di Shanghai pada akhir Juli tahun lalu. Perusahaan berencana untuk memulai produksi massal robot pada tahun 2024 ini, dan merilis ribuan unit ke pasar termasuk untuk keperluan militer. Robot humanoid GR1 dapat bergerak dengan dua kaki dengan kecepatan 5 km per jam, dan membawa muatan hingga 50 kg. Pekerjaan pengembangan pada robot dimulai pada tahun 2019 dan pada tahun 2022 para pengembang berhasil memungkinkan robot untuk berdiri dengan dua kaki dan berjalan. Robot humanoid milik intelijen China dapat digunakan tidak hanya tujuan militer, tetapi juga untuk merawat lansia dan perhotelan. Sebuah perusahaan Kanada telah mengembangkan bahan revolusioner yang juga akan membuat Anda tidak terlihat. Fiksi ilmiah masa lalu secara bertahap menjadi kenyataan. Perusahaan bioteknologi hipersiluman yang berbasis di Vancouver, telah mengembangkan dan mematenkan bahan tipis yang sesuai dengan klaimnya, menyediakan tembus pandang kuantum, mampu membuat objek tertentu hampir tidak dapat dibedakan sama sekali dan tidak diperlukan sumber listrik. Diperkirakan di masa depan instruksi yang terbuat dari bahan tersebut akan digunakan oleh tentara dan polisi.
Perusahaan Kanada sedang mengembangkan seragam kamuflase khusus yang digunakan di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, India, Yordania, Uni Emirat Arab, Kanada, Slovakia, dan Selandia Baru. Kain tembus pandang telah dibuat sejak tahun 2010 dan sekarang teknologi tersebut telah diperkenalkan. Sebelum minat terhadap teknologi tersebut diungkapkan oleh tentara Inggris dan Amerika. Kramer, Presiden Hipersiluman dan penemu kain tembus pandang telah mengajukan 4 permohonan paten untuk teknologi yang memungkinkan pengoperasiannya. Kuantum tembus pandang teknologi utama yang menjadi dasar semua teknologi lainnya. Bahan seperti plastik yang memberikan sinar cahaya tembus pandang memasuki lensa mikroskopis terbesar, dan terhapus membuat segala sesuatu pada jarak tertentu di belakang material tidak dapat dibedakan. Jenis plastik baru tidak hanya membelokkan sinar dalam spektrum tampak tetapi juga dalam sinar ultraviolet dan inframerah. Tetapi kemungkinan kemajuan terjauh dalam pengembangan jubah tembus pandang adalah laporan yang dibuat oleh China di media sosial. China menunjukkan kedatangan 1000 pakaian militer tak kasat mata pertama di Tentara Pembebasan Rakyat China. Tidak ada konfirmasi resmi tetapi diketahui bahwa para ilmuwan China nyaris menciptakan teknologi revolusioner ini beberapa tahun yang lalu. Konsep sebuah jubah tembus pandang mungkin tampak lebih seperti sihir daripada sains, namun para ilmuwan China dengan tekun berupaya menciptakan perangkat yang dapat menyebarkan dan membelokkan cahaya, sehingga membuat objek di belakang tidak terlihat. Sebelumnya perangkat tersebut dibuat berdasarkan bahan metam. Bahan-bahan ini memiliki sifat yang tidak ditemukan secara alami, zat yang ada atau dalam partikel individu material. Namun insinyur China mengatakan ini merupakan tantangan sehingga keputusan dibuat untuk menggunakan malinam trioksida. Bahan ini dapat berfungsi sebagai platform yang sangat baik untuk mengendalikan aliran energi karena sifat uniknya. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa lembaran yang digulung malinam trioksida dapat menggantikan bahan metatem. Dan ada juga tembus pandang yang hampir sempurna. Baru-baru ini perkembangan teknologi tembus pandang telah menarik semakin banyak minat dari komunitas ilmiah. Terdapat banyak teori dan bahan prototipe untuk membuat bahan tak kasat mata, namun seperti yang dilaporkan oleh URI mengingatkan sekelompok peneliti dari Universitas Extremadura Spanyol baru-baru ini mampu mendemonstrasikan teknologi untuk menutupi objek elektromagnetik berdasarkan sifat bias zat tertentu. Saat ini teknologi utama yang ada untuk menciptakan tembus pandang bergantung pada menutupi objek dengan zat khusus, yang diusulkan oleh para ilmuwan Spanyol awalnya menambahkan bahan tambahan khusus pada detail dan bahan struktur yang diperlukan. Para peneliti menggunakan teknologi terbaru yang disebut penyelubungan plasma, yang membuat tidak hanya bahan penutup tetapi juga objek itu sendiri tidak terlihat. Efek tembus pandang elektromagnetik dicapai dengan mengisi struktur dengan bahan khusus, sifat listrik dan magnet. Dengan demikian metode baru ini memungkinkan pencapaian tembus pandang suatu objek tanpa menggunakan intervensi eksternal apapun. Terlebih lagi tembus pandang menggunakan pengisi memungkinkan objek berinteraksi dengan lingkungannya tanpa gangguan dari penyembunyian eksternal. Pada saat ini teknik tersebut hanya berlaku untuk benda kecil tetapi penulis studi percaya bahwa ini dapat ditingkatkan di masa depan untuk digunakan pada struktur yang lebih besar. Perusahaan yang berbasis di London Cam Invisibility Shield telah meluncurkan perisai yang akan membuat Anda tidak terlihat. Instalasi yang disebut Invisibility Shield 2.0 terbuat dari polikarbonat transparan dan lensa tipis yang tersebar cahaya yang dipantulkan oleh pengguna dan latar belakang sekitarnya menciptakan efek tembus pandang. Jika produk masuk ke produksi massal, produk tersebut akan tersedia untuk dibeli dengan harga berkisar antara $68 hingga $883. Menurut pengembangannya, produk tersebut dapat digunakan misalnya, untuk observasi satwa liar atau militer. Aplikasi Invisibility Shield 2.0 adalah penerus dari Invisibility Shield yang asli.
Dilaporkan bahwa versi kedua lebih besar, lebih ringan, lebih kuat, lebih stabil dan lebih terang dari pendahulunya. Selain itu lebih mudah untuk dibawa-bawa. Perisai tersebut memiliki bentuk lembaran melengkung transparan berkualitas tinggi polikarbonat yang dipegang secara vertikal oleh bingkai yang terbuat dari bahan yang sama di bagian belakang. Serangkaian lensa tinggi dan tipis dimasukkan ke dalam lembaran ini, masing-masing berjalan dari atas ke bawah ketika pengguna berdiri di belakang perangkat. Lensa menyebarkan cahaya di sekitarnya yang dipantulkan oleh tubuh mereka melintasi seluruh permukaan depan perisai. Sebagai akibatnya siapapun yang melihat perisai dari depan hanya melihat cahaya tersebar dari latar belakang yang terpadu sempurna dengan latar belakang sebenarnya. Mengenai aplikasi praktis, perusahaan mengatakan bahwa perisai tembus pandang telah digunakan untuk ilusi, menyembunyikan barang-barang kecil di meja kantor dan untuk mengamati satwa liar.